Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya. Kita kembali lagi untuk melanjutkan perkuliahan kita di teknologi fermentasi. Kali ini kita akan membahas tentang sterilisasi dalam fermentasi ya. Oke, untuk tujuan perkuliahan kali ini mahasiswa mampu menjelaskan tahapan pekerjaan dalam teknologi fermentasi atau proses steril ya. Mahasiswa mampu menjelaskan tujuan proses sterilisasi media, peralatan, ya, kemudian mampu menghitung kecukupan proses sterilisasi dan menjelaskan metode-metode sterilisasi dan tujuan penggunaannya. Terlebih dahulu Anda harus paham apa itu sterilisasi, ya. Pertemuan-pertemuan perkuliahan sebelumnya ini sudah dijelaskan bahwasanya adalah bagaimana kita di sini intinya melakukan pencegahan kontaminasi terhadap barang ya, sesuatu yang kita ingin gunakan ya. Kalau di sini berupa peralatan fermentasi ya, berarti yang kita sterilisasikan itu adalah alat-alat yang nantinya kita gunakan untuk fermentasi. Anda mungkin sudah pernah mencoba di rumah ya, bagaimana proses sterilisasi. Oke. Tentu di sini membutuhkan suatu alat ya dengan kapasitas yang besar karena memang alat fermentasi itu sangat besar ya. Apalagi bioreaktor atau fermentornya. Ini beberapa contoh gambar saja ya. Ada autoclave, open, kemudian ada semacam kabinet gitu ya, kabinet besar yang bisa memuat jumlah barang yang disterilisasi lebih banyak. Oke. Sebagaimana kita ketahui ya, sesuatu yang kita fermentasi ya membutuhkan mikroba, tetapi tidak semua mikroba itu baik ya, karena kita hanya membutuhkan mikroba tertentu saja. Indikasi adanya keikutsertaan mikroba lain ya, ini sangat berpeluang besar terhadap ketika Anda melakukan fermentasi itu tidak secara aseptis. Makanya untuk menghindari dari hasilnya nanti ya, tentu proses sterilisasi ini sangat diperlukan. Dasar sterilisasi di mana proses fermentasi sangat berpotensi timbulnya kontaminasi ya, baik dari Anda sendiri sebagai seorang pekerja, apakah itu dari alatnya itu sendiri atau lingkungannya ya, bisa menjadi sumber kontaminan. Sehingga proses fermentasi menggunakan media yang kaya akan nutrisi ya. Karena memang kita menggunakan media, tentu ini akan memicu pertumbuhan mikroba yang lain yang kita tidak inginkan. Kemudian mengandung mikroorganisme yang pertumbuhannya lambat ya. Kemudian proses fermentasi itu berlangsung lama karena memang kita melihat suatu bisa berhari-hari ya untuk memperoleh produk atau yield yang diinginkan. Karena tidak semua bakteri itu sama ya, seragam. Tergantung apa hasil akhirnya ya yang Anda inginkan. Kemudian proses fermentasi berlangsung dalam temperatur dan pH yang tertentu ya, tergantung jenis mikroba yang Anda gunakan. Produk fermentasi diperoleh bila mikroorganisme tumbuh pada media yang sesuai. Bila terkontaminasi, maka produktivitasnya akan menurun akibat kompetisi antar mikroba ya. Mikroba yang Anda tanam, Anda kultur, kemudian mikroba dari kontaminan dari luar. Kemudian kontaminan mendominasi kultur ya dan mengganti mikroba yang diinginkan. Nah, ini juga bisa terjadi ya, sehingga yang tumbuh itu bukan mikroba Anda tetapi dendra kontaminan yang lebih dominan. Tentu hasil akhirnya bukan produk yang Anda inginkan gitu. Kemudian mempengaruhi kualitas produk ya, misalnya produk protein sel tunggal ya dari mikroalga yang Anda inginkan,
tetapi yang lebih banyak itu HABs ya, atau harmful alga blooms. Kemudian kesulitan dalam ekstrak produk ya, ekstraksi produk. Di sini bercampurnya kontaminan ini juga mempengaruhi proses purifikasi. Kemudian kontaminan akan mendegradasi produk, misalkan ada produksi antibiotik. Kontaminan berupa bakteriofage dapat menyebabkan sel mikroba menjadi lisis. Ya. Bahkan menyebabkan kematian pada mikroba Anda. Usaha yang dapat menghindari terjadinya kontaminan, salah satunya bagaimana cara kita menggunakan kultur murni ya. Jadi kultur yang kita gunakan itu adalah murni sel, satu sel ya, tidak bercampur ya, sehingga tidak ada indikasi ketika proses penanaman itu mikroba yang lain akan tumbuh. Kemudian dipastikan sterilisasi media, sterilisasi tangki fermentasinya ya, jadi tank atau kabin atau mantel ya, atau bejana yang Anda gunakan untuk fermentasi ya, itu akan harus disterilkan juga. Kemudian sterilisasi bahan tambahan, sterilisasi media tentunya ya. Kemudian pemeliharaan kondisi secara aseptik atau terkontrol ya. Cara-cara sterilisasi pertama adalah metode kimia. Untuk peralatan yang sensitif terhadap panas, Anda dapat menggunakan metode kimia. Salah satunya menggunakan ethylene oxide ya, berupa gas. Biasanya ini untuk alat-alat yang berupa stainless steel. Kemudian bisa menggunakan alkohol 70% ya. Untuk alat permukaan ya, apakah itu stainless steel, apakah itu plastik, bisa. Kemudian 3% sodium hidrochloride ya. Ini biasanya untuk alat. Bisa juga menggunakan proses pemanasan atau boiling ya. Anda bisa memanaskan dalam suhu di atas 100 derajat Celcius tentunya. Anda paham dulu karakteristik bahan yang Anda akan sterilisasikan. Kalau dia plastik tidak tahan panas ya mungkin akan rusak gitu. Tetapi biasanya umumnya untuk bahan-bahan fermentasi itu sudah terstandar ya. Kemudian dengan menggunakan radiasi, bisa menggunakan sinar ultraviolet ya. Biasanya ini hanya sekedar untuk permukaannya saja. Sinar X untuk cairan ya. Biasanya untuk metode umum itu menggunakan metode yang basah atau kering ya, yang umum kita dengar, yang biasa Anda lakukan ketika Anda praktek. Kemudian ada cara lainnya itu dengan sonikasi ya, atau getaran ultrasonik. Kemudian ada sentrifugasi dengan kecepatan tinggi, itu juga bisa proses adanya pemisahan ya. Kemudian filtrasi untuk bahan yang sensitif terhadap panas atau udara, Anda bisa menggunakan sterilisasi dengan menggunakan filtrat ya. Di sini contohnya adalah kertas Webman. Nah, salah satu contohnya antibiotik itu tidak bisa kita sterilkan dengan panas dengan tekanan ya, tetapi harus menggunakan filtrat. Ini beberapa metode sterilisasi, ada pasteurisasi ya, ini alat-alatnya saja ya. Ini biasanya dengan metode basah ya, ada metode kering juga. Oven biasanya kalau menggunakan metode kering biasanya dengan menggunakan oven yang dengan suhu di atas 105 ya, di atas 100 derajat, 105 derajat Celcius, bahkan sampai 160 derajat untuk sterilisasi di oven. Tentu juga jangka waktu proses sterilisasi ini juga waktunya ya tergantung dengan suhu yang Anda gunakan. Kemudian jenis-jenis sterilisasi dalam fermentasi ada sterilisasi media, sterilisasi fermenter, kemudian sterilisasi udara. Apa itu sterilisasi media? Sterilisasi media suatu proses persterilisasian yang dilakukan pada media yang Anda gunakan untuk fermentasi. Prinsipnya media yang digunakan untuk fermentasi harus disteriliskan terlebih dahulu untuk mendapatkan lingkungan tumbuh dari mikroorganisme itu secara aseptis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sterilisasi media, yang pertama itu adalah jumlah dan jenis mikroorganisme dalam media Anda, kemudian morfologi mikrobanya, ya, komposisi media fermentasi, apa yang Anda tambahkan, komponen-komponen apa yang Anda tambahkan dalam media, kemudian derajat keasaman serta ukuran partikel tersuspensi dalam media.
Kemudian sterilisasi cairan ya, media yang berupa cair ya ini maksudnya. Cairan yang disterilisasi umumnya adalah media fermentasi yang mengandung gula, garam fosfat, amonium, ya, trace metal, vitamin dan lain-lain. Ada dua cara. Yang pertama pemanasan menggunakan autoclave dengan suhu 121 derajat Celcius ya, 15 lbs selama 15 menit dengan 1 atm ya tekanan. Kemudian dengan cara filtrasi penyaringan menggunakan membran filter berpori. Nah, di sini bisa ukurannya 0,22 sampai 0,4 mm ya. Biasanya dalam bentuk pigmen. Bakteri dan sel yang lebih besar tertahan di pori ya. Ini prinsip kerja dari membran filter tadi. Sedangkan filtratnya ditampung di dalam wadah yang steril. Contoh bahan yang bisa disterilkan dengan cara lain adalah serum, ya, larutan bikarbonat, enzim, toksin bakteri, medium sintetik, dan antibiotik. Ada dua jenis sterilisasi media cair, sterilisasi dengan sistem tertutup, kemudian sistem continue. Ya, sistem tertutup atau batch ya, di mana kita menginjeksikan uap panas ke dalam mantel ya atau kabin fermentor tadi atau coil yang terdapat di bagian dalam fermentor, atau kita menginjeksikan uap panas langsung ke dalam larutan atau media. Tetapi sebelumnya Anda belum memasukkan bakterinya ya. Jangan-jangan nanti kalau seandainya bakterinya sudah ada media kemudian Anda masukkan uap panasnya, bakterinya akan mati gitu kan. Jadi jangan sampai salah langkah. Kemudian sterilisasi diperlukan informasi di mana profil peningkatan dan penurunan suhu dalam media ya. Kemudian jumlah mikroba awal atau prekultur yang Anda gunakan ya. Kemudian karakteristik kurva destruks mikroba oleh panas, pada umumnya dipilih spora bakteri yang tahan panas ya. Salah satu contohnya adalah Bacillus stereothermophilus. Di sini ada risiko atau derajat kontaminan yang ditoleransi itu misalkan satu sel dalam 1000 atau 10 pangkat 3 ya, per 1000 ya, sel yang hidup. Ini salah satu contoh sterilisasi tertutup ya, menggunakan autoclave. Ini keuntungannya ya, biasanya untuk sterilisasi tertutup ini perlakuannya manual mudah ya, dia lebih rendah, risiko kontaminannya kecil, dan kerugiannya rentan akan kerusakan nutrisi media. Karena memang kita panasin ya, ada beberapa media itu yang tidak tahan panas atau protein sehingga terdenaturasi. Mungkin di sini biaya konstruksinya sama dengan biaya fermentor ya, makanya fermentor itu sangat mahal, bahkan sampai mencapai 800 juta. Saya pernah melihat, hanya kecil saja barangnya. Kemudian harus menggunakan media yang kompleks untuk media steril. Sterilisasi continue dilakukan dengan cara media dipanaskan secara tidak langsung dalam pipa atau plate ya, dan penyangga panas dan juga menggunakan injeksi uap. Nah, ini keuntungannya mudah dalam proses pengawasan. Kemudian perawatan kualitas media yang lebih tinggi dapat mengurangi korosi pada fermentor, kerusakan media dapat dihindari. Nah, ini membutuhkan biaya yang besar tentunya ya. Risiko kontaminannya juga besar karena berulang ya. Kemudian sterilisasi ini contohnya alatnya juga sangat besar kan, seperti kabinet atau ruangan tertentu gitu, yang bisa menampung sekian kubik malah gitu. Nah, ini prosesnya yang di dalam ya. Di dalam kabinet tadi ini ada air masuk, air keluar ya, cooling water in, cooling water out. Kemudian sterilisasi fermentor atau kabinet dari fermentor tadi harus disterilkan ya, karena memang itu sebagai tempat wadah media yang kita gunakan. Sterilisasi fermentor dilakukan dengan cara pemberian panas pada perlindungan jaketnya atau mantelnya ya, dengan menggunakan uap panas pada suhu ya 121 derajat Celcius. Fermentor yang telah digunakan sebaiknya dialiri udara steril di dalamnya dan diberi tekanan
atau vakum ya, untuk mengeluarkan udara yang tidak steril atau dihisap. Sterilisasi udara untuk ini yang ketiga, sterilisasi udara. Fermentasi aerob diperlukan udara yang steril. Sterilisasi udara dapat dilakukan dengan pemanasan, namun umumnya menggunakan teknik filtrasi atau penyaringan. Nah, ini beberapa jenis filter ya yang digunakan untuk sterilisasi udara. Ada filter Belfori, filter berserat. Nah, bisa baca saja. Ini beberapa bahan yang tidak disterilkan dengan autoclave ya. Jangan sampai Anda sterilkan karena akan merusak bahan itu sendiri. Bahan yang tidak tahan panas itu seperti serum, vitamin, antibiotik, dan enzim. Itu jangan sekali Anda kalaupun Anda ingin menambahkan nanti mungkin di luar ya, setelah medianya itu disterilkan dan tambahkan di luar. Kemudian ada pelarut organik ya seperti fenol. Nah, ini bisa akan memicu keledakan ya. Kemudian buffer dengan kandungan deterjen, SDS, dia akan berbusa. Baiklah, sekian saja untuk perkuliahan kita kali ini tentang sterilisasi fermentasi ya. Mudah-mudahan Anda dapat memahaminya. Untuk memperkaya kesan Anda bisa mengakses beberapa jurnal terkait tentang sterilisasi fermentasi ya, buku ya, dan modul yang akan saya bagikan. Nanti silakan Anda kerjakan tugasnya. Selamat belajar, tingkatkan aktivitas Anda ya, jaga kesehatan, jaga pola makan dan tidur Anda. Sekian saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.